Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat. Hari ini kita belajar tematik sudah masuk ke tema 4 ya. Tema 4 ini bukunya juga ganti ya. Tema 4 sehat itu penting ya. Harus semangat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai pantun. Dari mulai pengertian pantun, ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan juga jenis-jenis pantun. Alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu dan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum belajar, tadi kita sudah berdoa, kemudian kita siapkan buku pembelajarannya, buku tematik tema 4, buka halaman 2 sampai halaman 4. Kemudian siapkan alat tulis lainnya, simak penjelasan dari Miss-nya dari awal sampai akhir, videonya tidak boleh di skip-skip, apalagi dicari latihannya saja. Kemudian kerjakan latihannya jika sudah menyimak video penjelasannya. Oke, kita mulai ya Kak. Sudah siap? Pantun. Apa sih itu pantun? Ya. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang terikat dengan berbagai aturan dan ketentuan. Nah, ketentuannya ada apa saja? Setiap baris terdiri dari 4 baris yang bersajaknya itu ABAB, ada juga yang AAAA. Kemudian tiap larik biasanya terdiri dari 4 kata. Baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga keempat adalah isi. Itu adalah pengertian pantun ya. Kalau ada yang nanya apa itu pantun, nah kalian jangan bilang gak diajarin karena ini sudah dikasih tahu ya. Pantun adalah bentuk puisi lama, puisi Indonesia yang terikat dengan aturan ya. Karena puisi lama ini biasanya yang membedakan itu puisi lama itu terikat dengan aturan, sedangkan puisi modern tidak terikat dengan aturan. Nah, kita bahas itu adalah ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada 5. Yang pertama terdiri dari 4 baris atau larik. Nih Miss Ati kasih contoh ya, ini contohnya. Nah, untuk pantun ini contohnya di sini terdiri dari 4 baris ya. Ada ya, berarti sesuai. Kemudian satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, suku kata ialah bagian kata yang membentuk suatu kesatuan ya. Boleh itu vokal saja ataupun vokal konsonan, kemudian konsonan vokal konsonan, boleh ya. Contoh di sini ke, dapur, mengambil, taklas. Ini adalah contoh suku kata ya. Di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 8 suku kata, berarti sesuai ya. Yang ketiga, baris pertama dan kedua pantun adalah sampiran. Nah, kita lihat lagi ke contoh. Nah, ini baris pertama dan kedua namanya itu adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat pantun adalah isi ya. Nah, ini baris ketiga dan keempat adalah isi. Memiliki sajak atau rima dengan pola ABAB atau AAAA. Nah, rima itu apa? Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang di dalam lariknya tersendiri maupun di akhir larik yang berdekatan. Contohnya di sini akhir bunyinya ya, pengulangan bunyinya nih. Ke dapur mengambil talas, S. Kemudian berkemah, H. Berarti ini sajaknya A B ya, A B. Kemudian di sini baris ketiga kelas, berarti ini ujungnya juga S lagi, berarti A lagi. Nah, di baris keempat juga ujungnya H lagi. Berarti ini sajaknya ABAB. Nanti Miss Ati kasih contoh yang ini. Yang sajaknya itu rimanya itu AAAA ya. Ini adalah ciri-ciri pantun. Bagian-bagian pantun. Pantun terdiri dari 2 bagian. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ada sampiran. Sampiran adalah 2 baris pertama pada pantun, pada sebuah pantun. Biasanya saat pantun baris pertama dan kedua itu memiliki hubungan ya, masih berhubungan. Sampiran berfungsi sebagai pengantar agar pantun tersebut memiliki rima yang tepat sehingga sama pendengar itu mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah isi.
Isi adalah dua baris terakhir dari pantun ya, dari sebuah bait pantun. Nah, biasanya isi ini berupa kayak nasihat, kemudian hal-hal yang bisa kita ambil ya dari pantun tersebut. Misal dikasih contoh nih. Badan kotor banyak kuman, air turun lewat talang. Pantas saja tak punya teman, ia pelit bukan kepalang. Ini kita lihat berarti sajaknya ini adalah ABAB ya, karena NG ya ujungnya. Kemudian sampirannya yang ini. Nah, ini dua baris pertama. Ini namanya sampiran dan ini baris ketiga dan keempat namanya isi. Kemudian kita bikin pesan dari yang bisa kita ambil dari pantun ini adalah janganlah jadi orang yang pelit, karena orang yang pelit tidak akan mempunyai teman ya. Ini bisa kita membuat sendiri, bisa menyimpulkan sendiri dari pantunnya. Kemudian jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun yang akan kita bahas yang pertama yakni berdasarkan siklus kehidupan manusia atau usia manusia ya. Dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pantun kanak-kanak. Adalah pantun yang berkaitan dengan kehidupan kita pada masa anak-anak. Umumnya kan kalau kita pada masa anak-anak itu tidak mengenal kesedihan, selalu terlihat ceria. Makanya di sini pantunnya itu selalu ceria. Contoh, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Itu sambal, itu salah ketik ya. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ketika kita anak-anak, kalau ayah pulang bawa oleh-oleh itu kan senang ya. Nah, ini berisi tentang kegiatan kita pada masa kanak-kanak. Kemudian yang jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia, yakni pantun muda adalah pantun yang masih ada kaitannya dengan kehidupan di usia muda. Usia muda itu usia remaja, usia yang mudah ke dewasa ya, biasanya bermakna tentang perkenalan, percintaan, asmara, perasaan ya. Nah, contohnya hujan rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini kan berbicara tentang pantun ini berbicara maknanya ini tentang perkenalan atau cinta ya, asmara, perasaan seseorang. Jadi ini termasuknya ke dalam jenis pantun muda ya. Jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia itu adalah pantun tua. Adalah pantun yang berkaitan dengan keadaan masa tua. Biasanya kalau kita lihat orang tua kita ya, guru-guru kita, biasanya kalau usianya sudah masuk ke usia tua, biasanya yang dibahas adalah masalah kebudayaan, menasehati ya, berbicara tentang masalah agama dan lain sebagainya. Makanya di sini contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Ini adalah sebuah pantun yang diberikan kepada anak-anak dari orang tua supaya dengan memberikan nasihat supaya anaknya itu rajin belajar ya. Nah, berdasarkan isinya ada 4 ya. Yang pertama pantun nasihat. Ini agak mirip dengan pantun tua ya. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi petuah dan nasihat untuk pendengarnya. Tujuannya untuk memberikan arahan, didikan ya, baik itu mengenai moral, tata krama kita, kemudian tingkah laku kita ya. Ini adalah pantun nasihat. Isi-isi dalam pantun nasihat itu biasanya seperti ini. Nah, bisa juga masuk ke pantun tua ya. Berdasarkan isinya, pantun nasihat berdasarkan siklus kehidupannya masuk ke pantun tua. Contohnya, pergi ke pasar membeli gitar di toko depan, rajin-rajinlah belajar agar bermanfaat bagi masa depan ya. Ini adalah pantun nasihat supaya rajin belajar ya, agar supaya di masa depan itu kalian menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya itu adalah pantun jenaka ya. Jenis pantun ini adalah pantun yang lucu sehingga membuat seseorang yang mendengar pantun ini biasanya tertawa dan suasananya itu lebih ceria. Contoh, jalan-jalan ke pinggir empang, nemu sendok di pinggir empang.
Hati siapa tak bimbang, saya botak minta dikepang. Masa orang botak minta dikepang kan ya? Kan lucu ya, sesuatu yang lucu. Nah, kita lihat juga di ujung-ujung sini. Di sini pantun ini memiliki rimanya itu a a a a ya. Nah, karena di ujungnya e g g g g g semuanya ya. Nah, ini adalah jenis pantun yang kedua. Pantun berdasarkan isinya. Yang ketiga, pantun kiasan. Adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ciri dari pantun ini biasanya ada sebuah perbandingan. Nah, kita lihat langsung ke contoh ya. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung. Hatinya seseorang yang ingin memiliki keinginan yang besar, apa daya tangan tak sampai, tetapi keinginannya besar akan tetapi sangat mustahil untuk dicapainya gitu ya. Nah, bisa kita lihat kalau kalian pernah mendengar ini yang hendak hati, kata-kata hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai ini masuknya ke peribahasa ya. Yang mana peribahasa itu harus dicari lagi kembali maknanya, harus dicari kembali maknanya. Karena maknanya bukan ini bukan makna sebenarnya ya di sini, tapi harus dicari makna yang sebenarnya itu apa ya. Nah, di sini makna dari pantun ini adalah tadi yang Miss Atik sampaikan, memiliki keinginan yang sangat besar namun sangat mustahil untuk mencapainya. Ini adalah arti dari pantun kiasan ini. Kemudian jenis pantun berdasarkan isinya yang keempat adalah pantun teka-teki. Biasanya ini adalah pantun tebak-tebakan. Baris ketiga pada pantun ini berisi pengantar sebelum bertanya. Dan baris keempat itu adalah pertanyaan teka-tekinya. Nah, langsung kita contoh lagi aja ya. Burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Apa yang makin diisi makin ringan? Nah, ini kan tebak-tebakan ya. Apa nih yang makin diisi makin ringan? Jawabannya adalah balon ya. Nah, ini adalah jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Tadi Miss Atik sudah menjelaskan dari mulai pengertian pantun, ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun. Kemudian tadi itu ada jenis pantun berdasarkan siklus manusia, kemudian jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Sekarang di buku paket tema 4 halaman 13 sampai 15 bagian bahasa Indonesianya saja. Yakni di sini kalau bagian bahasa Indonesia saja adalah dari nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian yang kedua, halaman 17 bagian C nomor 3-nya saja. Sebutkan jenis, bagian sampiran, bagian isi dan nasihat dari pantun tersebut itu apa. Itu aja ya tugasnya. Nanti kalau ditulisnya jawabannya saja yang bagian 1 yang ini ditulisnya jawabannya saja. Kemudian yang halaman 17 nomor 3 ini ditulis beserta pertanyaannya ya. Ditulis di buku tematik masing-masing. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.